Hai, assalamualaikum Capricorn, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya reading-kan untuk kalian ini tentang hubungan asmara ya. Itu yang akan saya reading-kan di sini tentang akankah dia berkomitmen gitu ya, baik dalam hubungan asmara atau mungkin segi yang lainnya. Kalian sesuaikan aja di sini kalau misalkan di segi yang lain ya, entah bisnis, usaha, karir, keuangan atau segi yang lainnya gitu ya. Itu dan akan saya tarik energinya dia ke Capricorn di sini gitu. Ya, dan ini general ya, untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan general ya, jadi untuk umum dan kolektif, ada yang resonate dan ada yang enggak begitu ya kalau di sini gitu. Dan ini saya memakai kartu baru, jadi nanti kalau misalkan saya ada penjelasan yang mungkin agak belibet gitu ya, kurang lancar gitu, saya mohon untuk dimaklumi gitu ya, saya minta maaf di sini ya. Itu jadi karena saya juga perlu untuk beradaptasi juga dengan kartu yang baru gitu kan ya. Itu oke. Nanti juga akan saya berikan untuk saran solusinya. Barangkali nanti kalian masih mengalami ada permasalahan di hubungan atau di segi yang lainnya gitu ya, mungkin kalian butuhkan di situ untuk saran solusinya, atau ini untuk si Capricorn ya, atau mungkin untuk kalian yang mempunyai hubungan dengan Capricorn gitu dan membutuhkan saran solusi di sini, kalian sesuaikan aja untuk energi di kalian gitu ya. Oke, langsung kita reading-kan aja di sini energi yang saya tarik dari dianya ke Capricorn tentang hubungan asmara di sini. Ya, di dianya di sini ada lagi berpikir ya. Lagi berpikir, berputar otak gitu ya, sekitar ya 180 derajat gitu, karena di sini ada awal ya, burung hantu gitu kan, kalau melihat sekelilingnya itu nyampe ke belakang pun dia juga bisa gitu ya. Itu 180 derajat di situ. Jadi berpikir otaknya nyampe ke ya, nyampe pusing mungkin kalau untuk kita gitu ya. Gitu. Jadi lebih ke dia lagi memutar otak, kemudian lagi istilahnya lagi memproses di feelingnya dia, intuisi instingnya dia juga gitu ya. Itu untuk seperti apa sih hubungan nanti ke depan gitu, yang kalian akan lewati gitu ya. Di sini dia akan menuju ke Capricorn tapi masih apa ya, pemikirannya ini masih harus seperti apa dan bagaimana menjalani ke depannya, apakah ada apa ya, ada ini imbal baliknya dari si Capricorn atau enggak gitu ya, ada apa ya namanya tuh, apakah Capricorn bisa, kalau misalkan dia ingin memberikan komitmen, apakah Capricorn akan menerima gitu ya. Itu dia masih berpikir untuk dianya sendiri, pertanyaan-pertanyaan itu dia berikan untuk dianya sendiri gitu dalam hubungan dengan Capricorn di sini ya. Jadi dia lebih ke mencari jalan keluarnya di sini, harus seperti apa gitu ya. Itu. Dan di sini ada horse juga ya, ada pelangi juga gitu ya. Jadi dia ngerasa bahwa hubungan dengan si Capricorn ini sebenarnya penuh warna gitu ya, penuh keindahan. Di sini dia ngerasa seperti itu, dan dia akan menuju ke Capricorn dengan keindahannya dia gitu, dengan apa ya, keseriusan dia gitu ya. Itu karena dia otomatis di sini kudanya juga berjalan kencang kalau saya lihatnya ya, itu bergerak otomatis ya, hubungannya itu akan ke Capricorn ini akan memberikan
attraction, akan memberikan tindakan ke situ gitu. Dan dia akan menuju ke Capricorn, bergerak ke Capricorn. Di sini untuk memberikan kesetiaan dia. Di sini ada kartu dog juga ya, itu yang menandakan kesetiaan dia gitu. Dog itu kan setia terhadap majikannya ya, jadi seperti kayak istilahnya dia akan memberikan kesetiaan dalam hubungan ini gitu, atau mungkin dia memang karakter setia, jadi dia akan memberikan kesetiaan dia ke Capricorn gitu ya di sini itu. Dan di sini ada ya bunga di sini. Dia akan memberikan kejutan ke Capricorn ya, itu menujunya mungkin kalau dia ingin adanya komitmen ya mungkin secara tiba-tiba kali ya, atau memberikan kata komitmen tersebut di saat si Capricorn mungkin berulang tahun, atau mungkin ada apa ya, ada waktu dimana Capricorn kayak seperti harus ada kejutan nih gitu, seperti itu. Makanya dia memberikan kejutan itu yang tidak diduga sama si Capricorn gitu ya. Itu yang pasti di sini kejutan atau hadiah atau kebahagiaan atau apapun itu, atau tujuan dia ingin berkomitmen ke Capricorn ini sepertinya kayak dia nggak mau Capricorn ngelihat usaha dia yang ingin adanya keseriusan dia untuk memberikan komitmen tersebut gitu ya, seperti itu yang secara tiba-tiba gitu kalau saya lihatnya ya. Itu mungkin di saat ada apa ya, ada kebahagiaan untuk Capricorn, kebahagiaan entah ini pesta atau apa gitu ya, itu atau kebahagiaan mungkin di ulang tahun atau yang lainnya lah, dia akan memberikan di waktu yang tepat untuk si Capricorn ya, agar lebih bertambah bahagia, bertambah indah dalam hubungan gitu ya. Memberikan kejutan untuk komitmen, karena di sini kan dasarnya komitmen ya. Akankah dia berkomitmen? Dia akan berkomitmen ke Capricorn dengan energi seperti itu, karena akan tetapi di sini tantangannya adalah mirror ya. Capricorn menerima enggak di sini gitu, karena mirror itu kan kaca ya, kaca, otomatis kalau Capricorn melihat dia itu sama dengan dia melihat Capricorn gitu, seperti itu. Jadi energinya sama gitulah ya. Mungkin Capricorn juga menginginkan komitmen ini gitu, jadi lebih ke kacanya sih, lebih ke mirrornya. Jadi ini tergantung si Capricornnya mau menerima dia atau enggak untuk dia memberikan komitmen di sini. Kalau Capricorn oke menerima, dia akan maju bergerak, memberikan kesetiaan, memberikan kejutan komitmen tersebut gitu. Tapi kalau Capricorn enggak menerima ya otomatis dia akan berpaling, otomatis kan seperti itu ya. Dan semua ini keputusan otomatis ada di Capricorn sendiri gitu, seperti itu sih. Kalau Capricorn menerima ya oke gitu, dianya seperti itu. Cuman saat ini dia kayak lebih mencari cara kali ya, mencari cara untuk memberikan komitmen tersebut harus seperti apa nih gitu. Itu dianya seperti itu ya. Oke, itu jadi akankah dia memberikan komitmen ke Capricorn? Saya rasa iya, karena dia berjalan ya. Dia berjalan memberikan attraction menuju ke Capricorn tindakannya seperti itu. Cuman bergantung Capricorn aja nih menerima komitmen atau enggak di sini gitu. Itu di hubungan asmara. Kemudian di segi yang lain di sini ya, entah bisnis, usaha, karir, keuangan, atau mungkin hubungan asmara masuk di sini juga ya. Kalian sesuaikan aja di sini energi dia di segi yang lain. Mungkin untuk Capricorn berkomitmen dengan dianya mungkin di segi yang lain, enggak di hubungan asmara. Mungkin kalau kalian yang enggak berproses di hubungan asmara ya kalian sesuaikan aja untuk komitmen di sini berproses di segi apa gitu ya. Di dianya di sini ada Queen of Pentacle, yang mana untuk karir, keuangan, bisnis, usaha sudah mapan di sini ya. Itu sudah ada keberlimpahan, sudah mempunyai karir yang benar-benar mapan di dianya gitu ya.
keuangan apalagi gitu ya. Kalau yang sudah mapan kan nggak ada masalah di keuangan masuk gitu kan. Itu jadi si dianya di sini lebih ke seseorang yang mandiri, yang mapan dalam karir keuangan dia gitu ya, itu. Dan di sini juga ada karakter dog juga ya, otomatis dia memang setia, komitmen di pekerjaan juga gitu orangnya ya, gitu. Dan di sini ada The Hermit. Cuma dia masih bingung nih ya, masih bingung untuk mencari jalan keluarnya, mencari penerangnya gitu ya. Itu dia mencari jalan keluarnya di saat malam hari, dia mungkin kayak merenung gitu ya, harus seperti apa menuju ke Capricorn kalau misalkan ini masih masuk di hubungan asmara. Kalau di segi yang lain ya sesuaikan aja gitu ya. Itu dia masih bingung, masih ingin mencari jalan keluar yang ada pencerahannya, yang apa ya, yang pastilah seperti itu ya. Dia masih ada kebingungan, ada kecemasan mungkin ya, ada ya lagi mencari cara lah seperti itu. Dan di sini ada Queen of Wands, yang mana dia ingin merealisasikan satu rencana atau planning atau strategi yang ada di dia untuk benar-benar terwujud gitu ya. Itu. Dan ini ada The Star, yang mana dia ingin adanya keberuntungan di hubungan karena ada Ace of Cups ya. Itu dia ingin merealisasikan keberuntungan dia di hubungan asmara gitu kalau saya lihat. Kalau di segi karir keuangan saya lihatnya dia mapan, jadi otomatis nggak begitu apa ya, nggak begitu bermasalah nih Kak, kalau di karir keuangan ya seperti itu. Cuman yang mungkin yang sering bermasalah ini di hubungan asmara gitu. Mungkin hubungan asmara di masa lalu mungkin ada kegagalan atau sering gagal gitu ya. Itu nggak menuju ke hubungan yang serius gitu. Makanya di sini dia mungkin fokus ke karir keuangan yang sekarang dia capai sudah mapan, dan saat ini dia lagi kayak ingin memplanningkan mendapatkan keberuntungan di hubungan asmara gitu ya. Hubungan asmara yang dia inginkan menjadi kenyataan, menjadi keberuntungan untuk dia gitu. Makanya dia akan datang ke Capricorn ini dengan keseriusan kalau saya lihatnya, dengan energi seperti ini kalau di hubungan asmara ya. Seperti itu, dan dia akan memberikan kebahagiaan untuk si Capricorn, memberikan hadiah juga ya. Seperti itu tadi kan ada bukit ya, ada rangkaian bunga gitu untuk diberikan sebagai hadiah gitu ya, sebagai kejutan gitu. Dan di sini juga ada cup, otomatis ya dia akan memberikan kejutan-kejutan itu, kebahagiaan untuk si Capricorn kalau bisa menerima komitmen dari dia gitu. Itu sih. Dan di sini ada Knight of Wands. Saat ini untuk kesediaannya proses itu atau planning itu dia jalani pelan tapi pasti gitu ya, menujunya ke Capricorn di sini dengan Knight of Wands ya. Itu saat ini benar-benar berproses untuk menuju ke komitmen tersebut gitu. Karena di sini kalau saya lihatnya dia sudah mapan gitu sih ya. Cuman hubungan asmara aja yang mungkin kadang nggak berpihak ke dia gitu. Makanya dia ingin mewujudkan The Star ini, keberuntungan di asmara dia gitu ya, seperti itu. Itu energinya. Kalau di karir keuangan bisnis usaha ya dia akan berkomitmen di segi tersebut agar dia bisa merealisasikan apa yang dia inginkan. Mungkin adanya peningkatan di situ lebih lagi dan lebih lagi gitu ya, agar dia mendapatkan kebahagiaan penuh di sini untuk dianya sendiri, dan otomatis untuk kebahagiaan orang-orang tercinta, orang-orang terdekat kan gitu ya. Itu orang banyak mungkin seperti itu ya. Itu energi yang saya tarik dari energi dia ya, yang saya reading di sini gitu. Seperti itu energinya ke Capricorn gitu. Dan di sini ada saran solusi untuk Capricorn kalau misalkan membutuhkan ini untuk penyelesaian di proses ini ya, di readingan ini. Karena di sini mirror ya, jadi otomatis ini kan kaca, jadi mungkin si Capricorn yang
yang melewati proses ini harus seperti apa menghadapinya gitu ya. Mungkin bisa memakai saran solusi di sini. Kalau misalkan nggak berproses di sini di yang seperti ini ya mungkin di segi yang lain kalian sesuaikan aja untuk saran solusinya gitu. Kalau kalian yang mempunyai hubungan dengan Capricorn dan membutuhkan saran solusi di sini ya mungkin ini untuk saran solusi untuk kalian ya gitu. Biasanya kalian yang mengikuti readingan di sini mungkin baru pertama kali di sini dan di saat ini lewat beranda kalian gitu ya, itu biasanya akan ada pesan di situ untuk kalian gitu, dan mungkin ini ada pesan untuk kalian untuk readingan saya ke kalian yang mengikuti readingan ini kan gitu ya. Itu oke. Saran solusinya di sini ada stop overthinking di sini ya. Di sini diharapkan untuk jangan overthinking ya, jangan terlalu banyak pikiran. Ini tadi kan ada awal itu mungkin karena kalian terlalu banyak pikiran ya untuk memikirkan tentang hubungan asmara yang mungkin selama ini nggak berpihak ke kalian. Jadi kayak ada apa dengan saya? Kenapa harus seperti ini? Kenapa hubungan asmara selalu gagal? Kenapa dan kenapa gitu ya. Untuk pertanyaan di diri Capricorn sendiri gitu ya. Jadi dengan hal seperti itu membuat overthinking di Capricorn gitu, dan di sini sarannya jangan overthinking ya. Jalani aja apa yang ada untuk saat ini gitu. Nanti akan akan melihat kebenaran yang ada di depan gitu ya. Itu kalau overthinking kalian hilangkan, kalian fokus aja. Maaf. Ya, kita lanjut. Sekilas ya, sekilas info. Oke, kita lanjut di sini. Jalani aja untuk semuanya ya. Di sini diharapkan untuk kalian fokus ke tujuan kalian ke depan gitu. Apa tujuan kalian dalam hidup saat ini gitu. Itu sih yang pasti di sini, jangan overthinking aja ya. Pikirannya jangan semuanya dipikirin gitu. Satu persatu, tetapi bukan yang dipikirkan bukan masa lalu kalian, tetapi masa depan. Cara-caranya harus seperti apa gitu. Itu yang sebenarnya untuk orang yang berproses dalam kehidupan itu kalau sebisa mungkin mencari jalan keluarnya, bukan menyesali apa yang sudah terjadi gitu ya. Karena itu nggak akan selesai kalau tetap menyesali yang sudah terjadi kan gitu. Itu di sini diharapkan untuk fokus, jangan overthinking, jangan banyak pikiran gitu ya. Itu, dan kemudian di sini ada releasing soul patterns, otomatis lepaskan perasaan yang terganggu, perasaan yang kecewa, perasaan yang membuat kalian down gitu ya. Itu lepaskan aja semua energi-energi yang toksik untuk di hati kalian, itu kalian lepaskan aja. Ini saran solusinya ya. Itu nanti akan, kalau kalian bisa, ini ada kedepannya ada kontrak ya, ada kontrak, komitmen sama aja kan ya, perjanjian juga gitu. Jadi kalau kalian bisa melepaskan energi toksik di masa lalu, kalian bisa menerima perubahan-perubahan yang lebih baik ke depan, nanti akan ada kontrak atau perjanjian atau komitmen yang didatangkan ke Capricorn, dan mungkin prosesnya seperti itu tadi yang saya reading gitu kan ya. Itu makanya jangan overthinking aja ya, jalani aja semua. Dan kemudian di sini untuk kehidupan masa lalu ya biarkan saja gitu, karena sudah berlalu juga gitu ya. Itu di sini lebih ke jalani proses ke depan seperti ini tadi kan. Tujuannya di hubungan kan kalian berhubungan dengan melewati keindahan-keindahan, dan itu tujuan kalian kan gitu, keindahan, kebahagiaan kan gitu ya. Itu maka di sini hilangkan hubungan yang toksik-toksik di masa lalu, kalian bisa mendapatkan kedepannya lebih baik gitu ya. Itu oke. Dan kemudian di sini ada dance with life ya, do something to change your energy.
Di sini diharapkan untuk kalian lebih ke memberikan energi yang lebih baik lagi, energi yang bahagia gitu, energi kebahagiaan untuk kalian gitu ya. Jangan bersedih, jangan ada penyesalan apapun itu yang sudah terjadi, ya sudah gitu ya. Kalian berikan aja energi kebahagiaan, energi energi yang bagus lah ya, yang bahagia, yang senang aja gitu, happy aja gitu. Itu mungkin kalian yang suka dance ya, kalian bisa meluapkan perasaan kebahagiaan kalian lewat dance aja gitu ya, jangan melo-melo gitu. Itu kalau misalkan kalian bersedih mendengarkan lagu-lagu sedih, itu akan justru nggak bisa lepas-lepas dari kesedihan itu gitu kan ya. Itu jadi akan teringat terus nih kesedihan di masa lalu gitu. Tapi kalau kalian justru berpindah ke, misalkan kalian yang suka musik ya, misalkan kalian ingin untuk adanya perubahan ya, cari musik-musik yang membuat kalian bersemangat lagi gitu ya. Mungkin yang ada dance-nya juga, ada energi-energi baik lah ya untuk ke depan gitu. Jangan yang melo-melo gitu ya. Itu sih sarannya, lebih ke memberikan kebahagiaan untuk kalian sendiri aja gitu. Karena kebahagiaan itu ada di diri sendiri sebenarnya, bukan dari orang lain ya, perasaan itu gitu. Itu sih. Dan kemudian di sini ada Trust the Nigel. Di sini untuk kalian diharapkan untuk, ini pertanyaan untuk feeling di kalian ya. Itu. Kalian dengarkan feeling yang ada di kalian sendiri untuk proses di hubungan ini akan seperti apa. Kalau misalkan kalian menerima dia dalam komitmen ke Capricorn, kebaikan untuk Capricorn itu apa gitu ya, itu Capricorn akan bahagia atau enggak, seperti itu kan ya. Kemudian ke depannya harus bagaimana gitu, itu tanyakan pada diri sendiri si Capricorn gitu ya. Itu jadi jawabannya ada di situ gitu. Itu ya, karena yang merasakan semuanya kan Capricorn di sini, energinya kan gitu ya. Itu maka kembali ke feeling kalian, dengarkan feeling kalian seperti itu ya di sini. Dan kemudian di sini ada Inner Temple, Devotion. Oke, kalau di hubungan asmara di sini kan dia memberikan energi kesetiaan ya untuk Capricorn gitu. Dan ini mirror juga, otomatis Capricorn juga setia di situ. Kalau kalian sama-sama setia, bisa membina kedepannya dalam komitmen yang serius, lebih baik lagi ya, kalian otomatis kan akan bisa menerima secara keseluruhan dianya gitu kan ya. Itu karena sama-sama setia, meskipun dulunya pernah ada hubungan dengan orang lain, tetapi biasanya orang yang setia itu setelah putus baru ada hubungan baru lagi gitu ya. Kalau orang yang setia bukan seumur hidup satu terus, itu bukan seperti itu inti dari kesetiaan di sini gitu. Meskipun ada juga yang dari seumur hidup hanya satu pasangan itu aja gitu, ada yang seperti itu nyampe nggak ada gitu kan ya, itu nyampe akhir hayat gitu kan, itu ada juga. Tetapi indikasi untuk kesetiaan itu bukan mempunyai satu, kemudian satu di depan, kemudian di belakang ada 2, 3, 4, itu enggak seperti itu ya. Setia itu namanya bukan kesetiaan di situ. Tapi namanya setia itu kalau yang satu it's okay, di bawah dipertahankan dalam hubungan dan memang membawa kesetiaan, itu bagus. Tapi kalau misalkan ada permasalahan, kalian nggak bisa menyelesaikan ya, dan kalian putus di tengah jalan, itu bukan niatan kalian sebenarnya gitu. Jadi otomatis kan itu sudah putus. Nah baru setelah putus benar-benar nggak ada hubungan sama sekali ya, mengkat hubungan, jadi bisa mencari yang lain tetapi satu dibawa ke setia lagi. Nah seperti itu indikasi dari kesetiaan itu, seperti itu gitu ya.
Kalau kalian misalkan indikasinya nggak bisa setia misalkan ya, mempunyai satu yang dipegang tetapi di belakang ada lagi 1, 2, 3 gitu, otomatis bukan kesetiaan di situ gitu. Jadi di sini karena kalian sama-sama setia, ya pertahankan kesetiaan ini gitu ya. Kalau ada permasalahan kalian selesaikan dengan baik-baik ya. Semua permasalahan itu bisa diselesaikan kok ya sebenarnya. Yang penting dengan kepala dingin gitu kan ya. Dengan cinta, dengan kebaikan gitu pasti akan ada jalan keluarnya di situ. Kalau sama-sama egois ya akan bentrok, otomatis akan menjadi apa ya? Akan menjadi batu berbenturan yang nggak akan bisa bersatu kan gitu, seperti itu. Maka di sini lebih ke berikan kesetiaan, berikan energi yang baik. Otomatis kalau sudah sama-sama setia, nggak ingin untuk berpisah kan ya. Jadi untuk permasalahan selesaikan dengan baik-baik saja, dengan cinta gitu ya. Itu seperti itu sih. Jadi kayak ada apa ya, kalau kalian setia kan otomatis membentengi hati kalian dari orang lain selain yang satu ini kan gitu, seperti itu sih ya. Jadi lebih ke berikan energi devotion aja di sini, energi kesetiaan aja untuk hubungan asmara, karena dia juga memberikan energi itu ke Capricorn gitu ya, karena juga mirror ya, jadi sama gitu. Gitu sih kalau di hubungan asmara seperti itu, pertahankan itu. Dan kemudian kalau di segi yang lainnya ini juga di karir keuangan, bisnis usaha juga ada karakter dog juga ya, otomatis kan ada komitmen juga di sini. Untuk dianya ini orang yang berkomitmen kalau saya lihatnya di segi apapun juga gitu. Makanya di sini energinya juga bagus untuk dianya gitu ya. Yang akan menuju ke Capricorn di sini gitu. Saran solusinya seperti itu ya. Cuman dia mungkin masih belum mencari jalan keluar untuk menuju ke Capricorn, memberikan komitmen yang lebih serius gitu ya. Itu aja sih untuk apa namanya, untuk dianya akan menembus ke hati Capricorn yang adanya komitmen serius itu seperti apa, itu yang masih bingung aja di situ gitu ya. Tapi dia sudah berjalan kok menuju ke Capricorn di sini. Untuk memberikan komitmen itu pastinya kan ya, seperti itu. Oke, itu saran solusinya seperti itu ya, kalian sesuaikan aja ini untuk di segi apa, di permasalahan tentang apa gitu ya. Itu kalian sesuaikan aja di sini gitu. Oke, semoga kalian paham ya untuk readingan di sini. Saya rasa cukup Capricorn. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan assalamualaikum. Bye.